Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai turunan dalam dimensi ruang N. Kali ini kita masuk ke subbab 15.2 tentang turunan parsial. Ya. Turunan parsial. Halaman 251. Oke, sebelumnya kalian sudah membaca turunan parsial ini, udah ibu suruh baca ya. Ya, ini adalah definisi dari turunan parsial f terhadap x di sebuah titik ya. X0, Y0 itu adalah sebuah titik dan dinyatakan sebagai fx dalam kurung x0 y0 nih. Ya, ini adalah kalau ada tulisan seperti itu berarti itu adalah turunan terhadap fungsi f terhadap variabel x di titik x0, y0. Nah, ini adalah definisi dari turunan parsial f terhadap x. Sebelumnya kita sudah di kalkulus 2 kalian sudah mempelajari tentang turunan ya. Biasanya kita pakai delta x per h ya. Nah, kalau ini kita menggunakan dua variabel x0 dan y0. Ini untuk fungsi parsial f terhadap y. Nanti kita jelaskan di contoh berikutnya. Oke. Nah, di halaman berikutnya ada beberapa contoh. Di sini ya, bisa kalian lihat. Carilah fx di 1,2 dan fy di 1,2 juga jika fungsi fx y-nya yaitu x kuadrat y plus 3y kuadrat, 3y pangkat 3. Nah, saya akan jelaskan di sini. Untuk mencari turunan terhadap x, kita anggap bahwa y itu sebagai konstanta, artinya sebagai sebuah bilangan. Sebelumnya kalian sudah mengenal turunan. Bilangan kalau diturunkan itu hasilnya 0 ya, nggak ada hasilnya gini, f x pangkat n ya kan, maka turunannya kalian sudah harus tahu n ke depan x, n yang pangkatnya berkurang 1 itu adalah sifat ya dari turunan. Ada beberapa sifat dari turunan, ini adalah untuk sifat yang berpangkat. Nah, kalau untuk konstanta sendiri C konstanta, maka turunannya itu adalah ya, anggap saja di sini ada x, maka di sini x-nya maka di sini hasilnya adalah 0. Misalnya turunan dari 5 itu adalah 0 ya. Turunan dari 5 itu adalah 0. Jadi kalau konstanta diturunkan hasilnya 0. Oke ya. Sekarang kita kembali ke contoh. Mungkin kalian belum paham di sini bagaimana menyelesaikan contoh satu ini. Ibu akan jelaskan. Oke. Di sini ada fxy. Ini xy ya, karena dia ada dua variabel jadi fxy. X kuadrat y ditambah 3y kuadrat.
Yang akan kita cari di sini adalah fx, xy. Itu maksudnya adalah turunan terhadap variabel x. Maka yang kita perhatikan adalah, yang kita turunkan adalah yang ada variabel x-nya saja. Nah, coba kalian baca di sini. Di sini ada x kuadrat y ditambah 3y kuadrat. Maka di sini ada variabel x. Di sini nggak ada. Kalau tidak ada, maka ini adalah, anggap saja sebuah bilangan. Anggap saja sebuah bilangan 10, 5 atau terserah ya. Nggak usah, kalau turunan bilangan itu hasilnya apa? Kan? Anggap saja ini sebuah bilangan. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah yang ada variabel x saja. Karena di sini kita diminta untuk menurunkan terhadap variabel x. Oke. Sekarang kita masukkan f aksennya apa? F aksennya apa ini? F aksen x ya, terhadap fungsi x ya. Nah, di sini ada x kuadrat y. X kuadrat y, maka y ini sebagai bilangan, sebagai konstanta. Jadi dia nunggu saja. Nunggu saja. Yang diturunkan adalah ini. 2x y itu adalah bilangan yang nurut saja. 2x y ditambah 3y kuadrat tadi adalah bilangan. Turunan dari bilangan atau konstanta adalah 0. Maka hasil dari turunan terhadap x dari fungsi x kuadrat y ditambah 3y kuadrat adalah 2xy. Ya. Gitu. Coba kita lihat di sini. Nah, 2xy plus 0. Ya. 2xy plus 0. Karena yang kita turunkan yang hanya memiliki variabel x saja. Di soal dipinta untuk mencari di titik 1,2, ya sudah, tinggal disubstitusikan saja. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi 2 kali 1 dikali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kita ke FY-nya. Kita tulis lagi FY-nya. Ini ya. Oke. FY-nya kita tadi sudah punya fxy x kuadrat y ditambah 3y kuadrat. Coba diperhatikan. Dua suku ini ada y semua. 1 x 2y 3y pangkat 3. X kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Nah, yang kita perhatikan adalah y-nya. Sementara yang bukan y, maka dia adalah koefisien atau konstanta. Bilangan, anggap saja bilangan, gitu ya. Di sini y-nya berpangkat 1. Maka turunannya fy-nya apa? Fy-nya apa? X kuadrat itu adalah koefisien sebuah bilangan, y diturunkan hasilnya 1. Ya, y diturunkan hasilnya 1. Nggak usah ditulis ya. Nah, ini seperti biasa ya. 3 kali 3 9. Y-nya berpangkat kurang 1. 9y kuadrat. Maka hasil dari turunan terhadap y, x kuadrat ditambah 9y. Tinggal kita substitusikan saja. Satunya x, jadi 1 kuadrat ditambah 9, 2 kuadrat, 37. Nah, itu adalah. Jadi kalian perhatikan ya.
yang punya Y itu turunkan, berarti X-nya adalah variabel X-nya adalah konstanta atau koefisien. Kalau koefisien ya nurut saja. Misalnya gini, mungkin kalian lupa tentang turunan seperti biasa. Misalnya begini, ada F 5 Y ya, turunannya apa? Nah, Y ini berpangkat 1, berarti 1 dikali 5, ya kan? 5, Y nya habis, Y pangkat 0 ya kan? Y pangkat 0 kan habis, jadi hasilnya 5. Nah, maka kalau koefisien itu nunggu saja sebenarnya, nunggu saja dia. Jadi kalau seandainya saya ganti ini X, saya ganti ini X kuadrat, posisi dia sama dengan 5 tadi, begitu ya. X kuadrat Y kalau dia diturunkan terhadap fungsi terhadap variabel Y saja, maka X kuadratnya ini sebagai bilangan atau koefisien saja. Jadi jangan kalian turunkan jadi 2X, enggak gitu caranya ya. Nah, itulah turunan parsial. Oke, selanjutnya itu yang masih bisa dipahami ya. Coba kita lanjutkan ke soal. Kita ambil contoh soal ya. Nomor 17. Nah, silap. Nomor 17. Oke, saya tuliskan dulu ya. Oke. Nomor 17. Nomor 17. Oke. Ada fungsi fxy 2x pangkat 2 2x pangkat 2 y pangkat 3. Ruangnya kecil sekali ya. Dua X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurang X pangkat 3 Y pangkat 5. Oke. Nah, di sini kita mau cari fx-nya. Ini saya cuma mengambil soalnya saja ya, bukan perintah soal dari nomor 17. Turunan terhadap x-nya bagaimana? Kita perhatikan yang memiliki variabel x itu siapa saja. Tentu di suku sini ada semua ya. 2x pangkat 2 y pangkat 3. 2x pangkat 2 y pangkat 3 artinya yang kita turunkan adalah ini saja. Sementara yang 2 dan y pangkat 3-nya adalah koefisien. Kita kumpulkan saja dulu. 2 y pangkat 3-nya kita tulis dulu. Nggak usah ikut-ikut diturunkan. Kita turunkan yang x kuadratnya sehingga menjadi 2x. Ya. Begitu juga dengan yang ini. Di sini ada x pangkat 3. Maka y pangkat 5-nya sebagai koefisien kita tulis saja dulu. Y pangkat 5-nya kita tulis, kita turunkan x pangkat 3. X pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. Maka hasil totalnya ini kita rapikan saja, tinggal 4x y pangkat 3 dikurang 3x kuadrat y pangkat 5. Nah, ini adalah terhadap variabel x. Ya.
Nah, sekarang kita cari terhadap variabel y-nya. Terhadap variabel y-nya f 2x pangkat 2 y pangkat 3 x pangkat 3 y pangkat 5. Oke, kita perhatikan yang variabel y-nya saja. Di sini ada 2 suku juga. Ini kita turunkan, maka yang ini gantian, ini sebagai koefisien saja. Jadi kita tulis saja dia. 2x pangkat 2-nya sebagai bilangan saja, yang seperti posisi 5 tadi ya. Nah, jadi kita tulis saja. Nah, yang y pangkat 3-nya kita turunkan. Jadi 3y kuadrat. Begitu juga dengan yang ini. Y pangkat 5-nya kita turunkan, x pangkat 3-nya sebagai koefisien. Jadi x pangkat 3, 5, y pangkat 4. Baru kita rapikan. Jadi 6 x kuadrat y pangkat 2 dikurang 5x pangkat 3 y pangkat 4. Ya. Gitu cara menyelesaikan turunan parsial terhadap variabel x dan y. Oke. Nah, sekarang cara penulisan di dalam matematika selain fx itu ada lagi seperti di halaman 252 ya. Jadi di dalam matematika itu penulisannya turunan, ada sebuah fungsi. Kalau variabelnya ada 2 x dan y, maka fungsinya biasanya namanya z ya. Ada sebuah fungsi z fxy, biasanya namanya z. Nah, untuk mencari turunannya fz fx tadi, x, y, ini adalah turunan fungsi z terhadap x. Itu caranya menulisnya, tulisannya saja ini ya, itu dz per dx, atau boleh kita baca d saja ya, dz per dx. Artinya kalau kalian ketemu tulisan ini artinya turunan. Ketemu tulisan ini juga artinya turunan fungsi z terhadap x ya, atau boleh juga dengan tulisan lain begini, terhadap fungsi x. Maka kalau ada tulisan seperti ini juga turunan fungsi fxy terhadap x, bacanya begitu ya. Jadi ada penulisan untuk turunan ini ya, bukan aksen-aksen saja, enggak, ada tulisan lain. Nah, selain itu ada juga seperti ini. Ini berlaku juga untuk fy ya. Kalian boleh ganti variabel saja untuk yang y. Nah, ini kan tadi turunan fungsi f terhadap x ya. Nah, itu bisa juga ditulis seperti ini, z per dx, kasih garis seperti ini, x0 y0. Nah, jadi ada beberapa cara penulisan turunan, tidak hanya yang kalian kenal seperti ini saja, atau yang kalau di kalkulus 2 atau 1 gitu ya, itu f aksen, itu turunan juga ya. Jadi ini beberapa cara penulisan turunan terhadap x. Kalau terhadap y tinggal diganti variabel y-nya saja. Oke, itulah penjelasan tentang turunan parsial terhadap variabel x dan variabel y. Itu juga turunannya, beberapa contohnya.
Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada tafsiran geometrik dan fisis. Ada peubah lebih dari 2 ya. Untuk peubah lebih dari 2 itu sama saja, prinsipnya sama saja, mau 3 mau 4 mau 5 itu sama saja. Misalnya ada turunan yang terhadap fungsi, ada isinya 3 variabel, ada z, f, x, y, z. Contohnya misalnya f-nya xy ditambah 2yz ditambah, sebentar tulisannya jelek sekali. Misalnya ya, ada sebuah fungsi 2xy ditambah 3y kuadrat z ditambah 6 apalagi ya, x z pangkat 2 misalnya. Nah, sekarang kita coba cari fz saja, coba kita cari fz. Maka perhatikan di sini nggak ada z, maka ini adalah sebuah konstanta atau koefisien. Di sini nggak ada z-nya, maka dia konstanta. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Nggak ada z-nya dia, ya. Di sini ada z, nggak ada. Kalau ada, maka yang ini adalah koefisien. Kalau gitu kita tulis saja 3y kuadrat. Nah, turunan z apa? Turunan z 1 ditambah, nah ini ada z juga ya. Kalau ada z, maka 6x ini sebagai koefisien, maka koefisien nunggu saja dia 6x, tulis saja z kuadrat turunannya 2z, maka hasilnya jadi 12xz, sehingga turunan f terhadap z itu adalah 3y kuadrat plus 12z. Oke, nah itulah turunan yang lebih dari 2 variabelnya. Mau variabelnya 4, 5, 6 terserah. Yang penting kalian perhatikan dia minta turunannya terhadap apa. Misalnya dia minta turunan terhadap z atau x atau y. Kalau fy misalnya, maka yang lainnya itu sebagai koefisien atau konstanta. Ya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh lanjut ke WA ya, boleh tanya ke ibu, boleh lihat voice note. Oke, sampai di situ saja. Silakan kalian kerjakan soal-soal 15.2 semampu kalian, sebanyak mungkin. Tapi yang wajib dikumpulkan itu adalah nomor 1 yang ganjil saja ya, 1 sampai 10 yang ganjil. 1 sampai 10 yang ganjil. Boleh kalian coba. Kalau ada turunan-turunan yang belum kalian kenal, misalnya turunan eksponen, itu sudah dipelajari di kalkulus 2. Silakan dibuka buku lamanya ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.